Hai guys, welcome to Rumpot. Podcast. Iya, kali ini kita melanjutkan episode yang kedua tentang masalah Horor. oh serem ya. Rada-rada serem guys di sini ya. Kali ini gue sendiri, tapi gue ditemenin sama temen gue juga. Boleh silakan diperkenalkan. Ya, perkenalkan nama gua Johan. Bukan, Sony maksud gua. Oh Sony, kayak itu ya merek. Iya. Paham dong. Dan di sini juga kita ada Iya. tamu spesial. Kali ini kita kedatangan tamu sangat-sangat spesial. Aduh. Abang kita ini. Iya. Kalau gue ngelepas karet dulu ya, Iya. biar nggak spesial. Oh iya bisa. Kita pakai karet gua. Saya abang. Iya. Gue Arom. Oke. Ya. Ya udah. Udah. Iya. Bang Arum sehat kabarnya? Alhamdulillah. Amin. Habis ketiduran ya di pom bensin. Oh. 2 jam. Astaga. Hebat sekali. Lelah sekali kayaknya. Perjalanan jauh banget kayaknya. Parah. Tiap hari jadi musafir. Oh musafir. Gimana kabar sehat? Udah lama kita nggak jumpa nih. Ah. Alhamdulillah. Oh, kalian kenal deket ya? Temen. Aduh, kental Oh, aja temen kental guys. Iya, udah kentalan ya. Susu dong. Lanjut. Oke ya. Iya, untuk episode ini kita akan membahas sedikit yang agak wow. Kebetulan tamu kita ini katanya mempunyai cerita yang mengerikan dan wah, bulu kuduk, Tepatnya pengalaman mistis, ya mistisnya katanya ada. Gimana Bang? Udah siap? pengalamannya. Ya siap. Siap. Insyaallah Bang ya. Jadi abang ini punya pengalaman mistis juga sebenarnya di gunung mana bang? Tahu. Gunung Lawu. Uh, Gunung Lawu. Gimana mau ceritanya tuh? Gunung Lawu ya. Gunung Lawu tuh gue ke sana udah berapa ya? Berapa kali tuh kira-kira? 1, 2, 3, 4 kali. 4 kali. banyak Bang. Udah tahu serem kenapa masih 4 kali tuh? Alhamdulillah. Gila, penasaran ya. Gue suka gunungnya, banyak situs sejarahnya. Gue suka banget tuh gunung-gunung kayak gitu. Oh, laut tuh baik sejarahnya. Kayak ada peninggalan-peninggalan kayak Candi kali gitu ya. ya bekas-bekas candi, Bekas candi. segala macam. Tapi di polisi land. Ya ada. Pasti ada kalau situ. Berarti wisata dong. Mungkin di atas. Di atas mah kan. Lu mau nggak? Ogah. Kok enggak? Itu ada warung tertinggi di Pulau Jawa kan. Oh, Boyem, iya, iya. gitu. Itu terkenal banget tuh Boyem tuh. Boyen. Boyem mah Boyem. nyanyi kan. Oh iya udah. Lanjut. Jadi untuk kedua kalinya waktu itu gua pendakian ketiga gua ke Gunung Lawu lagi sama Bodat CS. Sama si Tim yang pertama. Iya, benar. Iya. Cuman ditambah 2 orang lagi itu ada Marsha Nah, sama And the Bears. Beruang dong. Kan dia ngomongnya Marsa. Marsha ini temennya Jabong, Bems ini temennya Penjol. Oke. Di tahun 2019 tuh, 2019. bulan Maret awal, sebelum pandemi banget gitu. Oke. Oh, itu turun pokoknya gue pandemi dah tuh. Iya, Itu horor gue turun ke situ Jakarta amburadul, Langsung Indonesia amburadul. amburadul. Iya. Lanjut. Gue ke Lawu kan tahun Hmm. 2019 tuh weekend gue ke Lawu, jalan gue ke Lawu naik kereta dari Pasar Senen turun di Solo Jebres, terus naik charter namanya Mas Tok adalah sampai itu tuh gue ke base camp, sikapnya sampai ke base camp gue mulai pendakian itu jam 10 pagi. Itu udah kesiangan pagi. tuh. Oke. Kesiangan itu jatuhnya kalau 10 pagi dari Lawu. Gue lewat Candi Cetok. Candi Cetok itu terkenal dengan treknya yang landai tapi panjang daripada jalur-jalur yang lain. Gue lewat situ, gue sukanya lewat Candi Cetok tuh kenapa? Di Yaudah. situ gue ketemu Candi Kete, terus ketemu Pasar Dieng. Pasar Dieng tuh yang terkenal angker. Iya.
Banyak juga tuh ceritanya. pendaki hilang tuh kalau nggak salah di situ. Naik lah Gunung Lawu. Pos 1 aman, tapi gue liat si Bems udah ngos-ngosan nih. Nggak Bem. biasanya apa gimana? Gue baru pertama kali mendaki sama dia. Oh, sama dianya baru pertama kali. Gue kan keseringan di belakang ya kalau mendaki, Hmm. nggak nge-push di depan. Oke. Pokoknya kelompok belakang karena santai. Terus pos 1 udah kelar, jalan lagi ke pos 2. Si Bem sudah mulai tambah ngos-ngosan udah, wah mukanya pucat, keringetan parah, Capek dah ya. sakit nih. Dia udah ngomong, aduh tanggung sih jalannya pelan-pelan aja bro, sakit nih anak nih. Jalan lagi lah tuh, nyampe pos 3. Pos 3 itu mata air Oke. di Gunung Lawu. Di pos 3 si Bem sudah pucat banget coy, sakit, Kali dia. beneran sakit. Oh benar sakit. Iya. Terus dia ngomong, Kayaknya nggak bisa lanjut tuh bro. iya. Pulang sendiri dong. Enggak. Akhirnya di situ ya udah makan dulu aja dah, gue bilang Hmm. gitu, kali aja makan dulu seger gitu, ambil air, makan dulu dah, ngopi dulu, makan kita snack, nggak makan berat, cuma roti, big bar, terus udah gue semangatin kan si Bems ini, udah yuk kita nanjak aja lagi, bisa pelan-pelan nggak apa-apa, gue bilang gitu. Terus tetep kekeh nggak bisa naik. Oh berarti dia nggak lanjut. Akhirnya tadinya teman-teman gua mau nggak lanjut juga, Oh, di situ aja, udah Ah. kita ngecamp di sini aja dah. Cuma gua kekeh juga di situ. Oke. Ini gua Penasaran. harus ke atas nih, padahal gua udah pernah ke atas Hmm. gitu, cuman Pengen lagi lah gitu. iya Sana. harus ke atas. Kayak kentang ya. Iya, kalau di sini doang capek, gua udah ngambil cuti segala macem, HP gua retak gara-gara di kereta gua ketiban carrier coy. Oke. Iya, jadi carrier jatuh tiba-tiba ke kepala gua lagi main HP gua jatuh dah tuh. Jatuh terus gua ambil, anjir retak lagi. Di situ gua kesel kan. Kayak gua harus naik ke atas ini, nggak bisa kalau ini. Egois. Iya. Oke. Wes. Keluar sifat lah. Iya. Masih keluar. Iya. Akhirnya diskusi ya tuh. Tadinya emang pada nggak yakin, si Nah. Jabung juga nggak yakin. Si Jabung baru inget gua. Dia tuh cerita sebelum pendakian Gunung Lawu tuh dia mimpi Iya betul. kok dia hilang di situ coy. Dia hilang sama kelompoknya. Gua ketemu pada dia doang yang nggak ketemu. Wah, ngeri banget, Bang. Di situ dia pas di pos 3 itu kayak yang ragu banget. Jabung ini tuh biasanya gua buat ketuain lah gitu kalau dia. Akhirnya pas gua lagi diskusi, ya udah kita nanjak aja gini-gini. Si Bem sama Penjol di sini aja ngecamp, besok kita ketemu lagi di sini. Gua bilang gitu. Si Jabung masih ragu, diam. Akhirnya tiba-tiba di tengah diskusi ada burung jalak Oh, oke. nyamperin, ngeriung dah tuh di Tengah-tengah. diskusi. Iya, Bang, gua langsung ngomong ke dia gitu. Iya, oh iya, kayak yang udah kode gitu. Karena pas gua baca-baca kalau di Gunung Lawu itu ada burung jalak nyamperin kita atau ngedekat sama kita, itu kayak katanya kita disambut. Oh. Sambut sama yang kayak gimana nih? Enggak disambut dengan baik. Oh, yang berarti ngeri-ngeri lah ya. Artinya burung jalak sama kupu-kupu biru. Oh, Gunung ada. Lawu. Ya gue baca aja sih. Iya. Gitu. Iya. Tapi mayoritas pada pernah kayak gitu juga ngalamin. Gitu. Karena dari burung jalak itu datang, si Jagung jadi yakin itu. Sama dia. mimpinya. Enggak, mau lanjut akhirnya. Oke. Oh, malah mau lanjut naik. Iya, akhirnya ya udah, ayo udah kita lanjut berempat. Akhirnya gua berempat, gua, Leo, Marsha, sama si Jabung lanjut. Si Bem. Si Bem sama Penjol ngecamp di pos 3 Oke. gitu. Gua bagi dah logistik dah tuh buat si Bem sama si Penjol buat di pos 3, terus buat gua ke atas udah. Jalan lah tuh gua dari pos 3. Di mau jalan ke pos 3 itu setiap 5 menit si Jabung ngeliat ke belakang dulu. Waduh. Ke arah si Bem sama Penjol gitu. Gue nanya sama si Jabung, kenapa sih Bang? Udah
lanjut aja jalan. Oh, oke. Emang kalau Firasat. ada apa-apa kan ya jangan diomongin dulu lah. Iya. Biasanya kalau dia Iya. ngomong gitu. Mungkin dia kayak lebih apa ya, kayak yang mungkin lagi masih mikirin yang mimpinya dia tadi gitu. Iya. Jadi dia berusaha melawan loh gitu. Nggak mau ngomongin di situ juga. Gitu. Cuman kode-kode Memang nggak boleh ngomong sembarangan kan bang ya kalau di gunung gitu-gitu ya. pasti Iya. kalau itu. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasain udah diem aja kan. Lanjut. Lanjut jalan dari pos 3 menuju pos 4 hujan. Oke. Di gunung hujan bro. Ya biasa lah. Iya. Hujan terus gua ini nangis aja di situ. Lu nangis bang? Apa tuh? Orang nggak kelihatan nangis Oh, kalau kena hujan. Anjir. Kagak Anjir. bercanda. Gua kata ada apaan ya. kira dia ngapa? Bola kejepit ya. Ada. Iya, makanya. Gue jalan tuh nyampe lah pos 4. Pos 4 sekitar 4 lah. Jam 4:30 dah gitu. Ya gue nggak tahu pasti dah jamnya. Pokoknya ada di video cuman gue nggak ada Iya. videonya sih. Promo. Promo. Enggak. Terus bang? Nanti kita lihat cuplikannya. Iya. Gue tahu tuh kalau pos 4 tuh suasananya agak berbeda coy. Iya benar. Suasananya agak berbeda. Gue nggak mau lama-lama di situ. Jangan di dalam lah. Jadi setiap pos tuh ada bedengnya gitu. Oke. Gue mau di depan aja, jangan masuk ke dalam. Si Leo sama Marsa udah masuk ke dalam duluan. Oh, udah masuk ke bedeng itu. Kan gue mau jangan masuk ke dalam. Gue bilang gitu, udah sini aja. Gue mau buka jas hujan dulu. Dia gitu. Dingin juga di luar kata dia gitu. Akhirnya gue masuk ke dalam gitu dulu. Pas masuk ke dalam, kaget gue. Jadi di pojokan dalam itu ada sosok kayak hitam gitu kecil, kayak lagi duduk aja gitu. Terus akhirnya langsung gua balik arah, nengok ke arah pintu aja udah. Oke. Mulai merinding nih. Ini pas 4 ya. Di Kan pos gua bilang 4 jangan di dalam, gua udah ngomong gitu. Jangan di dalam. Oh, tapi lu nggak ngomong itu sosoknya itu ya? Iya. Cuman panik. Cuman panik. Terus akhirnya di depan Jabung ke depan kan. Ngobrol lah tuh sama pendaki dari atas baru turun. Gitu. Mas, kayak gini, ya dari mana? Biasa ngomongnya dari Bekasi nih gitu. Gue emang kalau mendaki biasanya ngomongnya dari Bekasi karena kebanyakan Cileo. Orang Bekasi. Iya. Oke. Oh ya udah iya. Mau ngecamp di sini enggak di atas. Ya udah. Jangan lama-lama ya kalau di sini kata Di pos 4 itu? Ya, Kata yang pendaki dari atas. Jangan lama-lama, gue bilang gitu. Udah kita packing ke atas aja, gue bilang gitu. Makin ini dong. Iya, akhirnya udah packing ke atas jalan. Udah mulai ketemu gelap tuh. Menuju ke pos 5. Oke. Sebelum pos 5 ada bulak peperangan. Apa tuh? Bulak peperangan itu Buat dulu tempat. ya kayak kalau lu pernah lihat Surya Kencana itu kayak sabana luas Oke. gitu. Kenapa dinamain bulak peperangan dulu itu tempat emang ketemu buat perang. Itu Kerajaan. sejarah mungkin ya. Kerajaan Majapahit kalau nggak salah. Brawijaya apa kalau nggak salah. Ya pokoknya itulah. Pokoknya itu sejarahnya di Sejarah situ lah di situ. pokoknya ya. Sampai maghrib malam dah. Udah malam. Pokoknya iya udah gelap. Nyampe jalan, itu karena udah dibantai hujan, tanya kasih ngeliatnya tenaganya udah habis tuh. Capek dong pasti. Cuman gue masih batu, kita ngecamp di Gupakan Menjangan ya, karena di Gupakan Menjangan itu bagus, tempatnya enak, banyak pohon. Oke. Terus kalau pagi buka tenda udah bisa ngeliat sunrise. Terus ada mata air juga di situ. Akhirnya putusin tuh ngecamp di situ. Pengennya di situ. Oh, pengen di situ. Lewat deh tuh pos 5. Pos 5 masih lanjut. Akhirnya jalan lagi. Nyampe pos 5,5. Di situ juga ada orang diri tenda. Oke. Akhirnya si Marsa berhenti di situ. Terus gue masih ngajak. Kita lanjut lagi. Mau camp sini aja apa? Kata si Marsa gitu. Udah capek banget kayaknya dia. Udah dikit lagi itu. Bang berapa pos bang? Lau itu posnya terakhir ada pos 5 di blok peperangan, terus ada Gupakan Menjangan yang bisa ngecamp ya. Terus terakhir ada
Argo Dalam. Hmm. Argo Dalam itu yang ada warung Boim. Oh, yang ada warung yang Akhirnya di pos 5,5 itu si Aca mau ngecamp di situ. Gue udah sama Jabung udah ngebujuk dia buat di Kupakan jangan aja. Dia nyeletuk. Sekalian aja kita ke puncak gitu. Kalau mau lanjut terus udah. Mungkin dia Udah capek. capek. Kita nengok di sini gitu. Iya, udah ngikutin kalian mulu, akhirnya dia ngomong. Cewek juga kan. Baru Iya. pertama kali dia ke Gunung Lawu, coy. Hebat. Tapi cewek kayak cowok sih. Oh iya. Tenaga ya. Tapi tetap aja kuat. Kuat. Lembut mulu dah pokoknya. Ya. Lanjut. Iya, terus. Udah. Camp Camp. di situ. Biasanya gue di Gunung Lawu tiap tengah malam pasti kebut kencing. Di saat temen-temen gue lagi tidur. Itu lu pasti kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Oh. Beberapa kali gue nanjak. Akhirnya ya normal aja. Gue keluar kencing, pengen bangunin temen kagak enak kan. Tapi kayaknya jangan ditiru dah kalau kayak gitu. Mendingan lu bangunin temen dah biar ada yang Ada yang nemenin lah gitu ya. iya ada yang nemenin lah. Jadi kayak jangan sendiri. gengsi lu gitu ya. Gue gak enak. Jangan soalnya gitu. Jangan Tapi belagu kan lu. Si abang lagi yang jalur biasa ya kan. Iya. Akhirnya gue Diri lah tuh ya. keluar tuh. Bah, itu bulan kebuka banget coy. Mantap banget. Itu namanya malam di gunung Terang lah ya. banget. Iya, Terang gara ada bulan tadi tuh. Tapi gue nggak berani ke semak-semak apa gimana. Akhirnya gue nyari kesonoan dikit, gue pipis dah tuh. Gue nggak ke semak-semak. Ya numpang-numpang gitu. Udah selesai balik pagi tidur. Tidur, gue pagi bangun, masak, sarapan biasa gue nanjak ke puncak. Mulai summit lah kita. Sekitar jam 7 pagi. Tahu summit dulu bang? Tahu Oke. Lanjut. yang matahari baru nongol. Itu sunrise. Terusan. Oh, salah. Summit perjalanan ke puncak. Perjalanan puncak tuh namanya summit. Lu tau nggak? Info ya. Terus Jalan ke puncak itu kan pasti lewat Pasar Dieng dulu kan. Tapi tujuan kita bukan langsung ke puncak. Mau mengambil air dulu di Sendang Derajat. Lewat Pasar Dieng tuh. Pasar Dieng itu kayak bebatuan gitu. Situs bebatuan kayak reruntuhan gitu. Oh, oke. Itu full kabut coy. gelap tuh. Kabut mulu. Nggak kelihatan dong. Nggak kelihatan. Cuman kita masih ngeliat jalur Oh, gitu. Walaupun pandangan cuma jarak 1 meter atau 2 meter gitu. Masih bisa kelihatan lah ya Masih jalur. kelihatan jalan pertama nyampe Boyem dulu. Setelah Pasar Dieng nyampe Boyem makannya ntar aja kali ya. Di situ kan emang jual pecel apa segala macam. Iya. Iya. Kita ngambil air dulu kali Sendang Derajat. Ambil lah kita air Sendang Derajat. Sendang Derajat itu nggak tahu mitos apa sejarahnya gitu. Itu tempat Pangeran Brawijaya buat mandi. Buat mandi. Di atas. Jadi nambah ilmu ya. Iya. Pengetahuan ini. Pengetahuan juga ya kan. Makanya gue suka ada sejarahnya gitu. Oke, Bang. Terus itu mata air yang ngegenang doang, nggak turun. Biasanya mata air ngalir gitu Iya. ke bawah. Itu mah genang doang. Ngegenang doang di dekat puncak lagi gitu kan. Kalau kata orang situ itu udah termasuk kayak sesuatu yang di luar nalar lah. Iya. Kata orang situ. Gue sih nggak tahu kalau logika apa gimana, teknisnya gimana. Akhirnya gue ngambil air lah di situ. Itu juga mata air dikeramatin banget lah sama orang-orang Kejawen apa segala macam. Sampai akhirnya ngambil air, si Jabung ini ada niatan buat bawa 1 botol dikasih ke eyangnya. Oke. Mau dibawa berarti. Bawa pulang. Ambil 3 botol lah tuh, 1 di botol Jabung, di botol 1 lagi, 1 di Tupperware punya Aca. Udah ambil ke puncak lah gua. Normal ke puncak, turun, makan dulu di Boyem kan. Udah turun ke tenda, packing turun sekitar jam 12 tuh siangan. 12 siang. Terus udah lah mulai jalan turun.
mulai jalan turun inilah yang kejadian aneh mulai terjadi coy. Siang itu. Udah pas sudah ketemu malamnya sih. Oke. Jalan dari siang sampai sore gue baru sampai pos 3 sekitar jam 4. Pos 4 pokoknya gue skip, gue gak istirahat di situ. Iya kan udah tahu kan dari jangan lama-lama tuh di pos 4 ya kan. Sampai pos 2 maghrib. Pos 2 maghrib tuh. Itu gue di jalur masih balap-balapan sama pendaki lain. Oke. Pokoknya masih ketemu pendaki yang turun juga dah. Rendengan apa segala macam. Sampai akhirnya sampai pos 2 gue break karena maghrib kan, ngerokok dah sebatang dulu. Maghrib udah sholat ya? Kayaknya gitu. Iya. Orang makan sholat. Malah lu ngerokok. Rokok dulu baru sholat maksudnya. Oh iya, alhamdulillah ya Allah. Iya. Gitu dah. Ya terus habis ngerokok. Udah kelar sekitar jam setengah 7-an gue mulai jalan turun lagi dari pos 2 menuju pos 1. Iya. Di situ gue ngeliat kakinya Leo udah agak pincang nih. Si Leo. Leo emang sering kakinya cedera. Gue nggak tahu itu emang kakinya. Asam urat. Iya mungkin Mungkin, asam ya. urat, apa emang dia salah langkah pas lagi turun. Oke. Si Leo pincang lagi gitu. Udah sakitan mulu tuh. Jalan lama banget gara-gara si Leo pincang juga kan tuh. Jalan gelap. Yang lain pada buka senter, gua nggak pakai senter. Kenapa? Mau ke bawah. Oke. Lupa gua. Nggak bawa pak. Iya. Bukan nggak mau make nggak bawa. Akhirnya gua di tengah-tengah. Di depan Jabong terus di belakang Jabong. Di depan si Leo. Gua di belakangnya Leo, belakangnya Acak. Karena gua bawa senter kan. Iya. Lu tengah-tengah deh. Jalan lama banget coy. Normalnya tuh gua pertama nanjak dari pos 1 ke pos 2 itu sejam. Kalau turun walaupun dengan kaki pincang Sakit lah gitu ya. iya ya walaupun pasti di bawah jalan agak lebih cepat ya itu ya paling 45 menit lah gitu dengan kaki pincang gitu ya. Itu gua jalan sekitar udah sampai 1,5 jam agak nyampe coy lama ya. Terus gue juga gak ketemu sama pendaki-pendaki yang lain balapan-balapan itu, padahal gue jalan udah pelan. Kalau yang sebelumnya dari pos 3 ke pos 2 itu ada pendaki aja tuh ngepus semula ya gitu. Ntar dia istirahat, akhirnya gue jalan lagi, terus dia ngepus lagi gitu. Salip-salipan lah ya. Iya, gak ada coy. Gue gak tahu lah, ya gue gak mikir gitu lah. Gue udah ngeliat jam, ini kita harusnya udah nyampe gitu. Udah kita paling nyampe jam segini kali ya. Ya jam 8 lah kita nyampe base camp. Gue udah ngomong gitu. Sedangkan sampai pos 1 aja belum nyampe nih. Oke. Karena lelah, akhirnya gue istirahat dulu lah. Istirahat di tempat-tempat kayak ada pohon tumbang gitu. Habis ngerokok, bisa istirahat. Tiba-tiba pas gue ngerokok, gue buka HP, main HP, nyenter gitu kan. Gue nyenter ke tangan kiri gue. Langsung loncat, gue kaget. Ada pacet coy lagi gini-gini. Anjir, gue kira ada apa? Di tangan gue udah masuk. Pacet udah mau masuk bro. Udah masuk. Udah masuk. Iya. Aduh anjir, udah pacet gue udah dari tempat. Gue jadi sewot ya. Iya. Anjir. Gue nungguin. Itu takut. Ini serem guys. Serem. Lagi gue serem. Itu kan pacet serem kalau masuk ke badan ya kan. Cuma nanti ada sambungan ceritanya. Kalau ini tuh emang bukan kejadian yang normal. Biasa. Pacet ini. Karena yang pacet biasa gimana tuh? Ya. Kok gigit bangsat nggak segitu-segitunya. Akhirnya, tenang. Digerusin tembakau lah. Iya, terus itu kan obat emang kan. sama air sama si Jabung ditaruh ini. Pacet bu. Udah lemes dah tuh dia, gue nggak sabar kan ya ngelepus anjir, ntar dia masuk ke dalam lagi, gue bilang gitu. Akhirnya udah cabut. Ngocor lah darah. Ngocor, udah gue gini ya. Itu jalan lagi yuk, ada pacet sini, gue bilang gitu. Jalan lah tuh. Jalan, 1,5 jam, 1,5 jam lewat.
baru nyampe pos 1 tuh. Ah. Alhamdulillah pos 1 udah seneng banget gua ngeliat pos. Oke banget gitu dari pos 1 gitu. Yuk, kayaknya lu sakit bikin lama dah gua bilang gitu. Oh, lu sempet ngeluh gitu ya. Tas lu gua bawain aja deh sini. Oke. Biar cepat. Biar Gua cepat. gitu. Biar kita nyampe bawa cepet. Ya udah nggak apa-apa nih, dia nggak apa-apa, selalu gue bawain tuh tasnya, satu depan gue satu Belakang. carrier tuh double gue belakang. Jalan dah dari pos 1 turun lagi ke bawah. Pos 1 tuh tinggal lewatin Candi Kete, udah base camp coy. Cuman emang jaraknya lumayan. Jalan gue ternyata si Leo speednya masih sama-sama aja. Tetap Sama sama. gitu beban gue berat juga kan. Udah gitu gue jatuh-jatuhan mulu karena beban berat, sepatu gue licin, medan habis hujan, gue kepleset mulu coy. Oke. Gue mikir, wah kayaknya lama-lama bisa gue yang sakit nih. Iya. Gue seleo nih lama-lama nih, beban gue berat jalan lama kayak gini. Jalan sekitar 15 menit gue langsung ngomong, emosi juga kali itu gue. Iya. Muncul lah tuh. Ya biasa. Karena udah capek ya kan. Capek banget coy. Namanya gunung pasti ada aja gitu. Gue langsung ngeletuk tanpa pikir panjang. Kasih gue center dah satu sini. Gue jalan duluan. Mulai emosi. Mulai ego. Mulai ego, emosi keluar. Cuman dari jalan duluan itu gue juga pengen lapor ke base camp. Oke. Kalau emang temen gue yang Ada sakit. cedera lah gitu ya. Iya. Sendirilah tuh akhirnya. Gue nyeletuk gitu. Terus gue ngapa ngomong gitu ya? Jangan ada yang ngasih kayak jangan ada yang ngasih gitu. Itu Cileo ngasih center. Ya dikasih lagi dalam hati gue gitu. Akhirnya dikasih. Iya. Dikasih lagi. Yaudah sini gue ambil. Gue jalan duluan ya gitu. Ntar gue lapor ke base camp. Gini, kalau emang lu setengah jam belum balik, gue suruh ke atas mereka. Kira gue jalan duluan tuh malam-malam sekitar jam 8. Jam 8 malam. Di jam malam itu gue ninggalin mereka bertiga tuh, si Leo, Marsa, sama si Jabong. Jalan nyampe lewat Candi Kete. Gue pas nyampe Candi Kete itu gila sih, parah sih. Kenapa? Gue gampar Udah. Kenapa? Ini kan nungguin. Iya. Dia kayak horor ini. Tadi udah ada tuh di pos 4 ya kan? Di Candi Kete parah sih, serius. Itu yang namanya suasana langsung berubah coy. Semua langsung jadi kedap. Kok kayak lu di ruangan gitu? Iya, kedap. Terus gua nyium bau wangi kayak minyak apa kayu gitu yang belum pernah gua cium sebenarnya, itu nyengat. Kayak kayu apa sih kalau misalkan itu? Iya, Kayak iya, manis. bukan. Kalau ada orang ngaji. Iya, kayak gitu-gitulah ya pokoknya. Iya, ya, tapi nggak pernah gua cium sebelumnya. Oke. Jadi dia kayak Tapi wangi kan? Enggak. wangi, anyir, apa segala macem lah. Macam-macam lah itu. Lu mau nyium nggak? Ini menjurus nih. Enggak. Ini gue kesel nih. Jalur tuh gua lewatin Candi Kete kan. Lewat Candi Kete itu ada jalur, di mana jalur itu samping kanannya kan jurang. Tapi ada pembatas besi gitu buat jagaan. Jalan, pas jalan masuk itu gue berinding yang kayak sampai dipegang coy. Sampai gitu. Terus kayak gue di belakang tuh ada orang mau deketin gue. Lu gimana sih kalau ada orang deketin? Pasti awal lu kayak ngerasa gitu. Iya, ngerasa. Pas itu berhenti gue ngomong, tolong jangan ganggu gue ya. Gitu. Gue mau bantu teman gue gitu, teman gue sakit, gue cuma mau numpang lewat doang. Tolong jangan ganggu gue gitu. Jalan tuh gue center, nggak gue kanan kiri, udah begini aja ke bawah ya. Cuma namanya gue jalan lurus kan, namanya ujung mata tuh kalau kita lurus tuh kelihatan ke kanan gitu ya. Iya. Gue ngeliat kesana, Tapi gue ngeliat lu juga kan kelihatan Iya. walaupun nggak begitu jelas. Itu pas gue jalan, gue kayak ngomong, ini kok kayak ada putih-putih ngikutin gue ya di jurang bawah ini. Oh. Iya, gue kayak ikut terus, gue bilang gitu. Gue jalan juga, cuman kalau Bisa. orang kan jalan apa ada geradak Iya. kayak gitu, ini stay coy, terus Oh, cuman gue
gue nggak nengok negesin itu apa. Ah. Pokoknya gue berasa banget itu putih. Dia ikut gue jalan, pas gue jalan Branding lo gue. itu gue jalan. Enggak, gue ngerejongnya ya. Enggak. Serius. Iya. Jadi nggak ngerasain lo. Terus Minum dulu bang, minum bang. terus ini nggak deh? Iya. Belum. Kalau gue Kalau gue juga ngerasain gue kayak gitu ibaratnya. Ya karena gue ada sedikit pengalaman naik gunung juga ada. Walaupun bukan gunung ya. jalan tuh sekitar 10 menit. Ini dia masih ada terus coy. Di samping lo tuh ngikutin. Iya. Ih anjir masih ada juga. Sampai akhirnya gue ketemu persimpangan, Oh. satu naik, satu ke kanan. Oh. Anjir, gue ke kanan gue nyamperin dia dong. Ah. Iya. Ya terus tuh akhirnya. Terus gue mikir logika lagi, kalau naik masih iya gue naik. Iya harus. Kayak bukan jalur ini, Ah. gue bilang gitu. Sampai pikir gue nggak banget gue ke kanan. Gue ke kanan tuh, ke kanan udah nggak ada. Udah Tapi gue ketemu kayak lampu bangunan gitu. Wah alhamdulillah ada bangunan, gue bilang gitu. Gue samperin deh tuh lampu bangunan. Gue kira ada kehidupan kali ya, warung-warung gitu. Ya ada orang lagi. Malah tambah serem anjir gue ngeliat bangunan gitu tapi nggak ada orang gitu. Iya. Oh, Gua itu ngeliat bangunan dari kos. bangunan. Kayak gimana tuh ada bangunannya? anak kecil kayak gini apa gimana? Ya loket kayak gitu Oh. sama warung-warung. Kayak pos. Cuman gak ada orang. Nggak ada orang. Oh, Ya, oke. udah malam kali ya. Ah. Ya alhamdulillah gue jalan lagi sampai Gapura, ada motor lewat. Wah alhamdulillah gue ketemu motor. Udah deket nih berarti ada motor. Iya. Itu orang lihat, ngeliat udah biasa. Gue jalan juga. Nyampe gue di base camp, pos pendaftaran. Ada ranger kan di situ. Gue lapor, Pak, saya kelompok 6 orang. Yang 2 orang kemarin nggak ikut puncak, udah turun. Ada tuh laporan, oh ini sama ini ya, si Bem sama Gali. Iya. Terus saya berempat di atas, ini saya duluan, 3 lagi di belakang. Satu orang keseleo, dia posisinya antara pos 1 sampai ke Candi Ketek pas saya tinggal. Gue bilang gitu, tolong kalau setengah jam mereka nggak sampai sini disamperin ya Pak. Gue bilang gitu. Oh iya Mas, ya udah, Mas istirahat aja dulu, tenang gitu. Oh di sana lebih ini sih ya, Iya. lebih maksudnya kayak yang perhatiin banget kan tanggung Pasti jawabnya. lah. Pasti Setiap kita naik gunung pasti kayak gitu ya. ada ranger. Ranger itu tuh yang Tahu tim- wilayah kan? Karena tim rescue. setiap simak-sip kita kan ada asuransi juga. Oh, Pasti ada. Kalau ada apa-apa gitu. Terus udah di situ gua minta minum dah tuh, minta air mineral, aus banget gue. Pak, di sini boleh minta air gak? Ya kita nggak ada air, kalau mau ngambil di kolam kayak gitu. Anjir udah di bawah, masa gue masih minum air kolam, gue bilang gitu. Ya udah saya ke bawah aja dah Pak, ke warung-warung. Akhirnya gue lanjut jalan lagi ke warung-warung. Warung-warung jalan gue sepoyongan dah tuh sendirian. Anjir masih ke bawah lagi lewat tangga-tangga dah tuh. Nyampe gue ke warung. Si penjual sama Bem ngeliat dari dalam warung, jadinya kebuka kan, ngeliat gue langsung lari dia, nyamperin gue, ngambilin tas gue segala macam. Sampai itu tuh masuk gue ke warung, nyampe masuk warung, gue langsung duduk, langsung selentang rebahan gini sih. Alhamdulillah, gue bilang gitu. Akhirnya nyampe juga kayak gitu. Tapi masih ada pertanyaan dari Bem sama si Iya. ini. Yang lain kemana? Yang lain kemana? Yang lain mana? Lalu gue bilang gitu. Akhirnya gue bangun duduk, baru gue bilang mereka di sana gini. Oh ya udah, mudah-mudahan apa dah kayak gitu. Terus tanpa disadari, itu gue kan capek banget ya. Ada orang nyadar yang si mas-mas warungnya. Itu dia biasa naik juga ke atas, ranger juga lah. Tangan gue tuh udah hitam semua coy. Yang tadi digigit pacet. Iya, ternyata darah gua udah nutupin tangan gua, jadi darah kering itu hitam. Kering. Iya. Mas, tangannya kenapa? Katanya gitu. Ini kena pacet dah kayaknya, ini darah saya ini pada kering gua bilang gitu. Pacet mas, katanya gitu. Saya seumur ke Gunung Lawu nggak ada pacet sama sekali mas. Waduh. Kata dia gitu. Nah, itu dia. Nah, ini apa? Gua bilang gitu, ini apa? Oh udah.
kenang-kenangan buat masnya kayak gitu. Ya udah Merinding ya, lu. Serius. gue bilang gitu udah kelar. Selang 10 menit gua ngeteh kan tuh ngerokok dulu lah santai. Dateng lah tuh pertama si Leo, si Marsa, bakalan si Jabung mukanya udah pucet banget, jalan mukanya kosong. Oh, karena masih mikirin itu juga kali ya. Mukanya kosong. Air kali. Sampai duduk pada si Marsa tiba-tiba nangis, kaget gua tuh, anjir supan kali ini orang ya. Langsung gua ngeliat mukanya, oh bukan, dia sambil ngomong sama, gua kira gua udah gak bakal kesini, gua kira gua gak bakal nyampe. Nangis dia terharu. Terharu ya. Gue pikir dia nangis karena si Jabong itu pucat. Karena dari situ gini bro, namanya badan gua udah kotor banget kan ya, terus gue juga kalau dari mana-mana ya harus mandi lah biar bersih apa segala macam. Kalau kata bapak gue ntar ada yang nempel apa macam Bener, mandi kalau aja. gitu mah tuh harus mandi gitu ya. Kalau lu habis mana jelawat mandi dulu mandi gitu kan ya. Terus mandi lah gua bertiga sama si Jabong sama Leo. Cuman nggak satu kamar mandi bertiga ya. Iya, yang Bilik-bilik. Iya. Gua bawa senter sama Jabong bawa senter. Emang ada lampunya bang? Ada cuman semprong. Oke. Udah gitu di tengah doang. Jadi kanan kiri nggak kena. Mandi gua taruh senter di tengah Jabong. Si Jabong nggak bawa senter, gua doang bawa senter. Gua taruh tengah Jabong sama gua doang. Si Leo nggak kedapetan kan. Akhirnya coy tar dulu ya, gua ngambil senter dulu gitu, tungguin gua. Akhirnya ngambil senter tuh, si Leo keluar dulu. Nah gua udah di dalam kan berdua sama Jabong. Akhirnya gua mandi lah tuh. Mandi anjir sepi banget, gua bilang gitu. Gua ngobrol sama Jabong, nanya-nanya lah, bang lu mandi gak? Gitu sambil teriak gitu, mandi. Dingin ah kata dia gitu. Nggak mandi tuh akhirnya. Udah mandi aja, gue bilang gitu, gue bersih mandi, iya kali ya kayak gitu. Lalu jebur tuh, Jabong cebur juga. Di tengah-tengah gue cebur di kamar mandi Leo, kayak Leo gitu masuk coy. Kayak Leo. Iya kayak Leo. Ngomong gitu, weh coy. Ya kan gue lagi mandi ngobrol sama Jabong ya. Akhirnya gue nanya juga ke Leo, yuk lu mandi juga gak? Gue bilang gitu. Sepi. Yuk, gue bilang gitu. Yuk. Terus gue nanya lagi ke Jabong, bang, itu tadi Leo kan ya, lu denger kan suaranya? Kata Jabong, nggak tahu, udah mandi aja kata Jabong. Iya. Kayak udah mulai. Gue mandi, si Leo baru masuk coy. Anjir disabet coy. Iya, itu real banget gila. Si Leo baru Tapi dia ngeluarin suara tuh pasti itu. Iya, coy. Suara Leo gitu. Mampus lu. Iya. Suaranya sudah tahunnya. Sampai di kamar mandi, gua Tapi si Leo akhirnya itu baru datang tuh pas baru lu masuk naruh senter. Tungguin gua dong, lu tuh baru mandi ya? Iya, gua mandi Leo. Gua gitu. Tapi lu tungguin bang. Akhirnya gua keluar sama si Jabong. Si Leo sendirian dong. Enggak, keluar, gua cuma nengokin Jabong, lihat-lihatan doang. Iya, gitu ya. Akhirnya si Leo gua tungguin. Pas gua keluar itu kabut semua coy, nggak kelas apa-apaan. Iya. Udah gua tungguin, gua ke base camp lagi lah, ya udah keluar, udah selesai juga kan. Udah gua nggak cerita apa-apaan di situ. Berarti setelah udah mandi itu udah kelar baru kalian pulang. Pulang gua ke stasiun kan, nungguin kereta. Ya masih pada diem-dieman lah, karena capek. Iya. Rokok doang. sama habis naik gunung kan ya kan. Akhirnya pas perjalanan kereta menuju pulang, si Jabong bawa air dari mata air Sendang Derajat ini kan. Terus ternyata masih ada sisa juga di botol tupperware Aca. Oh iya. Itu pas gua mau turun dari stasiun, tupperware Aca hilang. Gua kira emang
jatuh kelinding kemana gitu. Ketinggalan gitu ya. Ketinggalan gue nggak cek tapi hilang lagi gitu gitu banget. Ya udah kelar hilang. Udah jalan masing-masing nyampe Jakarta, nyambar pulang ke rumah. Si Jabung WA di grup. Coy, lu tahu gak kenapa Bung? Botol yang gua ambil, sebotol di Sedang derajat. iya itu gua taruh di dalam tas kayak gitu. Gak ada yang mau lu keluarin kan nggak ada. Gua nggak ngebongkar tas. Iya inget banget gua taruh di dalam tas kayak gitu. Coba gua tahu nggak ada coy. Serem banget ya. Iya, akhirnya nggak ada coy. 3 berarti tinggal 2. Apanya? Kan 3 botol kan kita? Ya itu gua minum habis. Minum habis, yang satu hilang, yang satu Mau di tas- dibawa. ke rumah, ternyata di tasnya juga hilang gitu loh. Dia mau bawain ke mbahnya, nggak tahu buat apaan dah. Dia nggak ngomong apa-apa. Serem banget ya. Hilang kan satu Iya, botol itu putih lah. itu. Kejadian Padahal mistis. sebelumnya yang ke Lau 2 kali itu, gue bawa tuh air sama teman-teman kampus gue ya. Yang kedua gue ke Lau itu sampai Solo, gue ke Purwosari, mampir ke rumah tantenya temen gue. Ada air masih gue minum. Pas kedua air Sedang Derajat masih ada aja, cuman pas Jabung. Si Jabung emang. Mungkin maksudnya kali ya, beda kali ya. Oh iya, kalau lu kan memang buat persediaan minum di jalan. Iya. Kalau dia mungkin ada tujuan lain. Gue nggak bisa nyalain juga kejadian itu semua karena itu air ya. Cuman yang gue rasa menjadi berat banget pendakian cuy. Udah gitu gue kayak yang di pos 2 ke pos 1 itu ibaratnya kayak masuk ke dimensi lain, cuman gak begitu lama. Karena emang banyak cerita dari pos 3 itu ada banyak orang yang masuk ke dimensi-dimensi lain. Wih, ngeri banget ya. Cuman gue nggak tahu juga ya apa emang karena si Leo kesleo, kalau logikanya gitu kan. Iya, kalau logika ya Cuma kan pendaki yang tadinya balap-balapan sama gua itu nggak ada. nggak balap-balapan sih, maksudnya ya ketemu Iya, pokoknya ketemu lah gitu kan. Jadi belakang nggak ada sama sekali. Itu dia yang tadi bikin heran. Tapi untungnya lu pulang, Bang. Untungnya dia nyampe. Untungnya gua nyampe pas gua jalan sendirian. Lebih takutnya dia sendirian nggak nyampe. Nah, Banyak case-nya orang hilang tuh pas dia Sendiri. bisa sendiri. Sendiri Iya. bisa kayak gitu-gitu kan yang ada kejadiannya tuh. Untungnya di situ, coy. Gila sih. keren banget. Serem banget juga menurut gua tuh kejadian kayak gitu epic sih. Maksudnya yang benar-benar natural loh. Dalam artian tuh emang kalau di gunung tuh yang Pasti. namanya ego atau emosi itu pasti ada kan. Pasti ada karena capek. Dan ini juga Bang Arum ngerasain itu. Dan ya itulah tadi yang dialami sama Bang Arum jadinya kan kalau kita ada di gunung ngelakuin hal-hal yang kayak Pertama tadi. niatnya Iya. Niatnya juga untuk mau ngapain. Cuman di laut ya penampakannya cuma yang di pos 4 doang. Setelah itu bener sih. cuma gangguan yang... Tapi ekstrim yang pas di kamar mandi gue. Iya. Tapi ada lagi, oh iya buku satu lagi. Apa tuh? Jadi pas si Jabong Marsa sama si Leo nyampe base camp, itu pihak base camp di ngerak-ngerakin nama mereka coy. Katanya kalau dari situ sampai ke Canikete masih kedengeran lah suara. Kalau dia teriak apalagi malam-malam. Oh pas si ranger ke atas itu nyamperin? Nggak nyamperin dari pos. Oh dari pos. Iya, dia teriak-teriak manggil nama 3 orang ini. Jabung, Leo, Marsa. Jabung, Leo, Marsa. Pas mau ketiga kali Jabung. Woi, Nyaut. Oh nyaut. Inilah ditanya, oh ini Jabung ya yang tadi saya panggil kamu nyaut kan. Gitu. Si Jabung langsung siapa yang panggil. Dia gitu. Siapa itu? Hmm. Kira-kira siapa itu teman-teman? Siapa yang panggil gitu. Sebegitunya pengalaman Bang Arum ini mengerikan juga sih ya. Mengerikan sekaligus memberikan edukasi gitu kan. Iya, penyampaian. Penyampaian gimana kita. Ada pesan-pesannya juga di isinya. benar. Ada lucunya juga. Ada lucu juga. Yang Pokoknya lucunya kita yang- campur lah gitu. Campur banget lah. Tapi di endingnya gue suka. Karena endingnya itu gini Bang Son. Endingnya benar-benar yang kelihatan. Kalau awal naik mungkin
Bang Arum ini kan ngeliat di pos yang 4 ya. Ya. Kalau dia nggak mau buru-buru, terus kelamaan di pos berapa kan. Tapi yang ditunjukinnya tuh pas pos mau terakhir pulang. Iya. Kayak mau ke apa ya? Dihalangin pulang gitu loh, ngerti nggak? Iya, kayak mau di Lama-lamain. lama-lamain lah gitu. Beruntungnya Bang Arum ini kan normal-normalnya karena tujuannya dia kan naik. Tujuannya dia kan kayak ya healing-healing aja lah gitu bahasa ini jumpscare kan. Jam. Iya nggak guys? Sekarang maksudnya kan. Iya. Oh jangan kira Ya udah itu aja kayaknya guys, cerita episode kali ini tentang pengalaman Bang Arum yang suka naik-naik gunung. Nah, dan tadi juga ada sedikit pesan-pesan mungkin ya. Pesan-pesan bahwa mungkin Bang Arum ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat rumput yang mau hiking atau gimana. Pesan gue sih yang pertama, lu mendaki boleh penasaran gitu, cuma harus didalamin lagi tuh. Jangan sampai lu ninggalin sampah, terus fisik lu harus kuat, jangan cuman lu pengen doang terus lu mendaki. So tau lah ya. Soalnya lu carilah informasi tentang gimana sih mendaki, terus gunung itu gimana sih terjalnya. Dan hindari juga lu baca-baca tentang mistis apa segala macam. Mistis. Karena nanti lu jadi sukses coy. Memang kemarin juga kan si Kita Arab udah bahas juga ya. si kan, Arab kemarin. bilang Jadi kalau horor itu apa namanya, pengalaman yang gaib itu nggak cuman dari emang ada, tapi bisa juga timbul karena sugesti. Iya. Berarti ya jalan-jalan aja ya Bang, bismillah, niat baik ya. Kalau mendaki gue enjoy aja gitu, ada apaan ya, gue secara logika aja apaan lu sering ngeliat kali, Iya. apa aja udah. Karena memang tujuannya kan ya udah gue ndaki aja. Paling gitu aja sih. Oke Bang. Nih mau info juga nih, Apa tuh Bang? barangkali ya kan ada yang mau mampir gitu ke channel YouTube-nya Bang Aro. Iya. Apa Bang, boleh disebutin Bang channel YouTube-nya Bang? Sahabat Rumput. Gitu kan? Oh iya, channel YouTube-nya itu Muharo. Oke, dicatat guys. MUHAROM. Oke. Nanti kita kasih di deskripsinya ya. Oh, Itu yang gue ceritain tadi, videonya juga ada. Oh, ada semua di situ ya. Jadi kalau kalian penasaran, ada di channel YouTube-nya Bang Arum. Segera saksikan juga dan jangan lupa saksikan kelanjutan cerita-cerita rumput. Makin banyak seru sih dan banyak pertanyaan-pertanyaan juga dari sahabat-sahabat rumput. Oke. Nah, nanti kita ya menyarankan segala sesuatunya ya. Oke Bang. Kesampean aja lah. Ada pesan juga buat Bang Soe? Kayaknya udah semuanya diambil sama Bang Arum nih. Karena Iya. emang kan yang lebih Pengalaman. berpengalaman Iya. Bang Arum. Iya. Oke, kalau gitu kita udahin aja nih. Jangan lupa buat teman-teman rumput, jangan di like, jangan di subscribe, jangan Di komen. Nggak ada jangan di faedahnya. share pokoknya. Pokoknya tungguin aja video-video kita selanjutnya. Iya. Terima kasih banyak. See you guys.